Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alraisan Abdulaziz. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas materi ekonomi syariah lagi tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. Nah, baik teman-teman, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Nah, langsung saja kita masuk. Di sini kita akan mencari tahu transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, transformasi peran Bank Indonesia atau BI setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan perubahan besar dalam arsitektur pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Sebelum OJK dibentuk, Bank Indonesia memiliki peran ganda sebagai bank sentral sekaligus pengawasan perbankan. Namun, sejak OJK resmi beroperasi penuh pada tahun 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, fungsi pengawasan mikroprudensial perbankan dialihkan dari BI kepada OJK. Perubahan ini membuat BI lebih berfokus pada peran utamanya sebagai bank sentral, yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem pembayaran, serta mengelola stabilitas mikroprudensial. Dengan fokus yang lebih jelas, BI dapat lebih optimal dalam mengendalikan inflasi, mengatur suku bunga acuan, serta menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional. Setelah kehadiran OJK, peran Bank Indonesia bertransformasi menjadi lebih strategis pada level makro atau lebih ke level yang besar. BI kini bertanggung jawab terhadap kebijakan makroprudensial untuk mencegah terjadinya risiko sistematik yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Sementara itu, OJK mengambil alih pengawasan mikroprudensial yang berfokus pada kesehatan individual, lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi berfokus dan lembaga pembiayaan. Pembagian tugas ini mendorong terciptanya sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dan profesional, di mana Bank Indonesia dan OJK saling berkoordinasi melalui forum-forum seperti Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Terus kolaborasi ini bertujuan memastikan kebijakan moneter, stabilitas keuangan, dan pengawasan lembaga keuangan berjalan selaras dalam menjaga ketahanan sektor keuangan nasional. Secara kelembagaan, transformasi ini juga mengubah cara Bank Indonesia berinteraksi dengan lembaga keuangan dan masyarakat. Bank Indonesia kini lebih berperan sebagai pengarah kebijakan strategis, pengelolaan likuiditas perbankan melalui instrumen moneter, serta pengembangan infrastruktur sistem pembayaran, termasuk digitalisasi pembayaran seperti Bank Indonesia Flash dan KRIS. Di sisi lain, OJK menjadi otoritas yang menjembatani kepentingan konsumen jasa keuangan melalui perlindungan konsumen dan pengawasan perilaku usaha lembaga keuangan. Dengan demikian, kehadiran OJK telah mendorong Bank Indonesia untuk bertransformasi dari pengawasan langsung perbankan menjadi lebih penjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan secara lebih luas, sehingga terciptanya sistem keuangan yang lebih sehat, transparan, dan berdaya tahan terhadap krisis. Baik, kita lanjut. Selain perubahan fungsi pengawasan, transformasi peran Bank Indonesia pasca kehadiran OJK juga terlihat dalam penguatan koordinasi kebijakan antara lembaga negara. Bank Indonesia tidak
lagi bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, melainkan menjadi bagian dari kerangka kerja koordinasi bersama OJK, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, dalam kerangka ini, Bank Indonesia berperan penting dalam mendeteksi dan memitigasi risiko sistematik sejak dini, terutama yang berkaitan dengan likuiditas perbankan dan stabilitas pasar keuangan. Makroprudensial yang mampu memantau peran ini menuntut Bank Indonesia untuk mengembangkan berbagai instrumen dan indikator makroprudensial yang mampu memantau potensi tekanan dalam sistem keuangan secara lebih komprehensif. Transformasi tersebut juga mendorong Bank Indonesia untuk lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan inovasi di sektor keuangan, seiring dengan munculnya finansial teknologi atau fintech dan layanan keuangan digital. Bank Indonesia mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan sistem pembayaran uang elektronik dan open banking. Sementara OJK mengatur aspek kelembagaan dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Bank Indonesia memastikan bahwa inovasi tersebut tidak mengganggu stabilitas moneter dan kelancaran transaksi. Peran baru ini menjadi BI bukan hanya sebagai pengendali inflasi dan nilai tukar, tetapi juga sebagai pengarah ekosistem pembayaran digital yang aman, efisien, dan inklusif. Di sisi lain, perubahan Bank Indonesia juga berimplikasi pada penguatan komunikasi kebijakan kepada publik. Bank Indonesia semakin menekankan transparansi dalam penyampaian arah kebijakan moneter melalui berbagai laporan, publikasi, dan forum komunikasi. Tujuannya adalah diambil dapat dipahami dan direspon secara rasional oleh pelaku ekonomi. Dengan semakin terpisahnya fungsi pengawasan lembaga keuangan ke OJK, Bank Indonesia dapat memfokuskan sumber dayanya untuk riset ekonomi, pengembangan model kebijakan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menghadapi dinamika ekonomi global. Secara keseluruhan, kehadiran OJK telah mendorong Bank Indonesia untuk bertransformasi menjadi institusi yang lebih fokus, modern, dan strategis. Bank Indonesia tidak lagi berperan sebagai pengawas langsung perbankan, melainkan sebagai penjaga stabilitas makroekonomi dan makro keuangan yang bekerja melalui instrumen kebijakan yang lebih luas. Pembagian peran yang jelas antara BI dan OJK menciptakan sistem keuangan yang lebih terstruktur, meningkatkan akuntabilitas lembaga, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi krisis dan ketidakpastian global. Baik, kita lanjut. Dalam perkembangannya, transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK juga memperkuat kedudukan BI sebagai otoritas yang berfokus pada stabilitas sistem keuangan jangka panjang. BI tidak hanya merespon gejolak yang terjadi, tetapi juga melakukan langkah-langkah preventif melalui kebijakan berbasis siklus ekonomi, seperti pengaturan rasio likuiditas, makroprudensial, dan kebijakan penyanggah modal perbankan. Melalui pendekatan ini, Bank Indonesia berupaya mencegah pembentukan risiko berlebihan di sektor keuangan, terutama pada masa ekspansif ekonomi. Lanjut, yang terlalu cepat. Sementara itu, OJK memastikan setiap lembaga keuangan mematuhi aturan kesehatan dan tata kelola, sehingga risiko di tingkat industri dapat dikendalikan secara efektif. Transformasi ini juga berdampak pada penguatan peran Bank Indonesia di kancah internasional. Dengan tidak lagi terbebani pengawasan mikroperbankan,
Bank Indonesia dapat lebih aktif dalam forum-forum global seperti Bank for International Settlements atau BIS, terus IMF, dan kerjasama bank sentral regional. Bank Indonesia berkontribusi dalam perumusan standar internasional terkait stabilitas moneter dan makroprudensial, sekaligus penyelaraskannya dengan kebutuhan perekonomian nasional. Hal ini memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi di mata investor global dan komunitas internasional. Selain itu, kehadiran OJK turut mendorong Indonesia untuk memperluas perannya dalam mendorong inklusi keuangan dan memperdalam pasar keuangan. Bank Indonesia berupaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal melalui pengembangan sistem pembayaran yang mudah dijangkau sehingga ke daerah terpencil. Program-program digitalisasi transaksi keuangan, perluasan penggunaan kris, serta penguatan infrastruktur pembayaran lintas wilayah menjadi bagian dari strategi Bank Indonesia untuk mendukung pemerataan ekonomi. OJK di sisi lain mengatur lembaga keuangan agar produk dan layanan yang ditawarkan tetap melindungi konsumen dan tidak menimbulkan praktik yang merugikan masyarakat. Secara konspektual, pembuatan OJK mendorong terciptanya pemisahan fungsi yang lebih sehat antara kebijakan moneter dan pengawasan lembaga keuangan. Bank Indonesia juga dapat menjaga independensialnya sebagai bank sentral tanpa konflik kepentingan yang berlebihan. Sementara itu, pengawasan industri jasa keuangan menjadi lebih terintegrasi di bawah satu lembaga. Transformasi ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional karena tanggung jawab antara lembaga menjadi lebih jelas, saling melengkapi, dan dapat diawasi secara lebih transparan. Dengan demikian, perubahan melengkapi dan dapat diawasi secara lebih transparan. Perubahan peran Bank Indonesia pasca kehadiran OJK tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memperkuat fondasi stabilitas ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Nah guys, jadi di sini kita langsung masuk pada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mendorong transformasi signifikan dalam peran Bank Indonesia atau BI. Dari lembaga yang sebelumnya memiliki fungsi pengawasan langsung perbankan menjadi bank sentral yang lebih fokus pada stabilitas moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Pembagian tugas yang jelas antara Bank Indonesia dan OJK menciptakan struktur pengawasan yang lebih terintegrasi, profesional, dan akuntabel. Melalui koordinasi yang erat dengan OJK dan lembaga lain dalam kerangka KSSK, Bank Indonesia mampu menjalankan kebijakan secara lebih efektif dan strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu, transformasi ini memperkuat kapasitas BI atau Bank Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, termasuk digitalisasi sistem pembayaran, perbankan fintech, dan dinamika ekonomi digital atau ekonomi global. Dengan fokus yang lebih jelas dan independen, Bank Indonesia dapat berperan sebagai penjaga stabilitas makroekonomi yang lebih kuat. Sementara OJK memastikan kesehatan dan perlindungan di tingkat lembaga keuangan. Secara keseluruhan, sinergi antara Bank Indonesia dan OJK telah menciptakan sistem keuangan yang lebih sehat, transparan, dan tangguh sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Nah, jadi itu adalah kesimpulan dari materi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Alreza Noblasis izin undur diri. Nanti kita bertemu dengan pertemuan ke-6 dengan tema yang berbeda. Nah, saya Alreza Noblasis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.